Berdasarkan proses mendapatkan makanannya, tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan autotrof atau tumbuhan yang dapat memproduksi makanan organiknya sendiri, dan tumbuhan heterotrof atau tumbuhan yang mendapatkan makanan dari bentuk organik di lingkungan. Tumbuhan autotrof berdasarkan sumber energinya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik, gula, atau karbohidrat dari bahan-bahan organik, air dan CO2 dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Fotosintesis pada tumbuhan hijau memerlukan klorofil. Klorofil itu sendiri dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau, seperti daun, batang muda, kelopak bunga, dan buah pada tanaman hijau. Niken kemana, Tin? Dia tidak bisa datang, Al. Katanya ada keperluan keluarga yang mendadak. Oh, kalau gitu kita bahas soal fotosintesis ini berdua saja. Ya, nanti ku berikan catatannya untuk Niken. Sedang apa kalian? Membahas soal biologi, Kak, terutama fotosintesis. Tin, kakakku ini kuliah di biologi juga loh. Yolanda. Tina. Wah, kalau begitu kakakmu bisa menjelaskan juga soal fotosintesis ini. Kamu sendiri sedang apa? Dari tadi kok memeriksa kalkulator itu terus? Aku kagum dengan perkembangan teknologi sederhana ini, Kak. Tanpa baterai, kalkulator ini masih tetap bisa menyala loh. Persoalannya sebenarnya tidak jauh dari masalah fotosintesis yang akan kalian bicarakan. Masa sih? Tolong jelaskan, Kak. Begini, Tin. Sinar matahari yang diserap diubah menjadi energi sebagai daya penggerak mesin kalkulator ini. Nah, mekanisme yang digunakan dalam perubahan energi sinar matahari pada solar cell ini sama seperti yang terjadi pada kloroplas yang merupakan salah satu organel yang terdapat pada daun dan berguna dalam proses fotosintesis. Berdasarkan kemampuan untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi dua macam. Dua macam? Apa saja, Kak? Satu, organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik. Untuk mensintesis senyawa organik tersebut diperlukan energi. Berdasarkan energi untuk memperoleh makanannya ini, organisme autotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof, organisme yang memanfaatkan sumber cahaya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Yang termasuk organisme fotoautotrof adalah semua organisme yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil, ganggang, bakteri ungu, dan lain-lain yang dapat melakukan fotosintesis. Kemoautotrof, organisme yang memanfaatkan energi kimia sebagai sumber energi makanannya. Contohnya adalah bakteri Nitrosomonas yang memanfaatkan energi dari proses penguraian nitrooksida. Yang kedua, organisme heterotrof, organisme yang memerlukan zat makanan organik dari organisme lain di lingkungannya. Organisme ini tidak mampu menyusun zat organik sendiri. Oleh sebab itu, hidupnya tergantung kepada organisme lain. Jadi kesimpulannya, organisme fotoautotrof dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jawablah soal latihan berikut ini. Bagaimana organisme autotrof mendapatkan makanannya? A. Memanfaatkan energi kimia. B. Dengan mensintesis senyawa organik. C. Menggantung pada organisme lain. D. Memanfaatkan sisa organisme lain. Jawaban yang benar adalah B. Dengan mensintesis senyawa organik.
Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menyusun. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau gula atau karbohidrat dari bahan-bahan anorganik atau air dan CO2 dengan bantuan cahaya. Masing-masing organisme fotoautotrof memiliki pigmen fotosintetik yang merupakan perangkat untuk menangkap energi dari cahaya matahari. Pigmen warna pada tumbuhan antara lain seperti hijau, merah, kuning, coklat, dan biru. Warna fotosintesis adalah hijau atau klorofil, merah atau phycoerythrin, kuning atau karoten, serta biru atau phycocyanin. Zat warna kuning pada tumbuhan biasanya dapat dilihat pada tanaman wortel, buah tomat, atau daun-daun tua yang menguning. Fotosintesis klorofil dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau seperti daun, batang muda, kelopak, dan buah. Klorofil merupakan pigmen utama fotosintesis. Klorofil atau zat hijau daun ini terkumpul dalam organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas terdiri atas membran ganda yang melingkupi cairan atau stroma yang mengandung enzim untuk fotosintesis. Membran tersebut membentuk suatu membran tilakoid yang berupa bangunan yang disebut kantung tilakoid. Kantung-kantung tilakoid tersebut dapat berlapis-lapis dan membentuk struktur yang disebut grana. Grana terdapat di dalam cairan stroma. Antara grana dihubungkan oleh lamela antar ranum. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau gula atau karbohidrat dari bahan-bahan anorganik atau air dan CO2 dengan bantuan cahaya. Pigmen warna pada tumbuhan antara lain seperti hijau, merah, kuning, coklat, dan biru. Warna fotosintesis adalah hijau atau klorofil, merah atau phycoerythrin, kuning atau karoten, serta biru atau phycocyanin. Zat warna kuning pada tumbuhan biasanya dapat dilihat pada tanaman wortel, buah tomat, atau daun-daun tua yang menguning. Fotosintesis klorofil dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau seperti daun, batang muda, kelopak, dan buah. Klorofil merupakan pigmen utama fotosintesis. Klorofil atau zat hijau daun ini terkumpul dalam organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas terdiri atas membran ganda yang melingkupi cairan atau stroma yang mengandung enzim untuk fotosintesis. Membran tersebut membentuk suatu membran tilakoid yang berupa bangunan yang disebut kantung tilakoid. Kantung-kantung tilakoid tersebut dapat berlapis-lapis dan membentuk struktur yang disebut grana. Grana terdapat di dalam cairan stroma. Antara grana dihubungkan oleh lamela antar ranum. Jawablah soal latihan berikut ini. Soal pertama, Yang bukan merupakan organisme fotoautotrof adalah A. Alga atau ganggang, B. Bakteri Nitrosomonas, C. Bakteri belerang, D. Tumbuhan hijau, E. Eugyena. Jawaban yang benar adalah B. Bakteri Nitrosomonas. soal kedua, pada buah-buahan berwarna kuning seperti wortel, tomat, pepaya masak, dan lain-lainnya, banyak mengandung pigmen apa? A. Klorofil, B. Phycoerythrin, C. Karoten, D. Phycocyanin.
Jawaban yang benar adalah C. Karoten. Klorofil terdiri atas klorofil A dan klorofil B membentuk kelompok yang disebut fotosistem. Ada dua macam fotosistem di dalam tilakoid. Molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem pertama dinamakan P700 karena sangat baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosistem kedua dinamakan P680 karena molekul ini sangat baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Fotosistem pertama dengan klorofil A merupakan pigmen utama dalam fotosintesis dan satu-satunya pigmen yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi kimia secara langsung. Berapa panjang cahaya yang bisa diserap, Kak? Klorofil A menyerap cahaya dengan panjang gelombang 600 sampai 700 nanometer. Sedangkan fotosistem kedua dengan klorofil B membantu menyempurnakan penyerapan cahaya yang tidak dapat diserap oleh klorofil A dan meneruskan cahaya yang diserapnya ke klorofil A. Sedang klorofil B menyerap cahaya dengan panjang gelombang antara 400 sampai 500 nanometer. Secara struktur, kloroplas merupakan organel dengan membran ganda, yang di dalamnya terdapat butiran-butiran yang disebut granum. Antara granum dihubungkan oleh lamela antar granum. Satu granum tersusun oleh unit tilakoid. Solar cell adalah alat yang menggunakan cahaya matahari untuk membentuk energi, sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, pembuat air panas yang diletakkan di atas genting rumah dan kalkulator. Mekanisme pada solar cell dibuat mirip dengan mekanisme yang terjadi pada kloroplas, yaitu sama-sama menangkap foton atau sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi partikel-partikel atau ion-ion energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi dan bentuk energi tersebut dapat disimpan sebagai cadangan energi. Jawablah soal latihan berikut ini. Soal pertama, alat apa yang memanfaatkan teknologi fotosintesis untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik? A. Dinamo. B. Generator. C. Baterai. D. Solar cell. E. Trafo. Jawaban yang benar adalah D. Solar cell. Soal kedua, Di bawah ini merupakan pigmen fotosintetik yang diperlukan untuk proses fotosintesis, kecuali A. Klorofil, B. Karoten, C. Phycoerythrin, D. Phycocyanin, E. Enzim. Jawaban yang benar adalah E. Enzim. Berdasarkan kemampuan untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi dua macam. Satu, organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik.
Untuk mensintesis senyawa organik tersebut, diperlukan energi. Berdasarkan energi untuk memperoleh makanannya ini, organisme autotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof, organisme yang memanfaatkan sumber cahaya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Yang termasuk organisme fotoautotrof adalah semua organisme yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil, ganggang, bakteri ungu, dan lain-lain yang dapat melakukan fotosintesis. Kemoautotrof, organisme yang memanfaatkan energi kimia sebagai sumber energi makanannya. Contohnya adalah bakteri Nitrosomonas yang memanfaatkan energi dari proses penguraian nitrooksida. Yang kedua, organisme heterotrof, organisme yang memerlukan zat makanan organik dari organisme lain di lingkungannya. Organisme ini tidak mampu menyusun zat organik sendiri. Oleh sebab itu, hidupnya tergantung kepada organisme lain. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau gula atau karbohidrat dari bahan-bahan anorganik atau air dan CO2 dengan bantuan cahaya. Pigmen warna pada tumbuhan antara lain seperti hijau, merah, kuning, coklat, dan biru. Warna fotosintesis adalah hijau atau klorofil, merah atau phycoerythrin, kuning atau karoten, serta biru atau phycocyanin. Zat warna kuning pada tumbuhan biasanya dapat dilihat pada tanaman wortel, buah tomat, atau daun-daun tua yang menguning. Fotosintesis klorofil dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau seperti daun, batang muda, kelopak, dan buah. Klorofil merupakan pigmen utama fotosintesis. Klorofil atau zat hijau daun ini terkumpul dalam organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas terdiri atas membran ganda yang melingkupi cairan atau stroma yang mengandung enzim untuk fotosintesis. Membran tersebut membentuk suatu membran tilakoid yang berupa bangunan yang disebut kantung tilakoid. Kantung-kantung tilakoid tersebut dapat berlapis-lapis dan membentuk struktur yang disebut grana. Grana terdapat di dalam cairan stroma. Antara grana dihubungkan oleh lamela antar ranum. Ada dua macam fotosistem di dalam tilakoid. Molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem pertama dinamakan P700 karena sangat baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosistem kedua dinamakan P680 karena molekul ini sangat baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Fotosistem pertama dengan klorofil A merupakan pigmen utama dalam fotosintesis dan satu-satunya pigmen yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi kimia secara langsung. Klorofil A menyerap cahaya dengan panjang gelombang 600 sampai 700 nanometer. Sedangkan fotosistem kedua dengan klorofil B membantu menyempurnakan penyerapan cahaya yang tidak dapat diserap oleh klorofil A dan meneruskan cahaya yang diserapnya ke klorofil A. Sedang klorofil B menyerap cahaya dengan panjang gelombang antara 400 sampai 500 nanometer. Secara struktur, kloroplas merupakan organel dengan membran ganda, yang di dalamnya terdapat butiran-butiran yang disebut granum. Antara granum dihubungkan oleh lamela antar granum. Satu granum tersusun oleh unit tilakoid. Solar cell adalah alat yang menggunakan cahaya matahari untuk membentuk energi, sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, pembuat air panas yang diletakkan di atas genting rumah dan kalkulator. Mekanisme pada solar cell dibuat mirip dengan mekanisme yang terjadi pada kloroplas, yaitu sama-sama menangkap foton atau sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi partikel-partikel atau ion-ion energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi, dan bentuk energi tersebut dapat disimpan sebagai cadangan energi. Jawablah soal latihan berikut ini.
Berapa panjang gelombang cahaya matahari yang dibutuhkan pada proses fotosistem pertama? A. 700 nanometer, B. 400 nanometer, C. 500 nanometer, D. 200 nanometer, E. 1500 nanometer. Jawaban yang benar adalah A. 700 nanometer.